Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa qadrihi wa miqdarihi al-aliyyil azim. Allahumma ya Fattah ya Malik iftah alaina bi futuhil arifin akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatan muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu mujami'u awsafil qalbi wa amsilatihi. Penjelasan tentang titik temu sifat-sifat yang ada dalam hati dan sesamanya. Jadi kita itu ada titik temunya dengan yang lain. Nanti titik temunya apa? Kira-kira mirip orang, yo. Iklam annal insana qad istahabba fi khilqatihi wa tartibihi arba'u syawaiba. Asal dibaca syawaiba. Syawaiba itu asal termasuk isim belum sorry. Ketahuilah sungguh manusia itu telah membersamai di dalam kejadiannya serta susunannya ada 4 hal yang menjadi titik temu antara manusia dengan ciptaan Allah yang lain. Ada berapa Pak? 4. Ini catat tinggi. Catat Pak Indro. Walidzalika ijtama'a alaihi arba'atu anwa'in minal awsaf. Dengan demikian maka terkumpullah dalam diri kita sebagai manusia 4 macam dari sifat-sifat hewan. Jadi dalam diri kita itu ada sifat hewan. Maka ketika tidak dikelola dengan baik, manusia itu terjun ke bawah. Itu yang disebut dengan asfala safilin. Jadi derajat kemanusiaannya itu jatuh. Maka kita malam ini belajar jadi manusia. Ini kayaknya bukan manusia beneran kita ini. Masih manusia jadi-jadian. Ada 4 hal yang menjadi titik temu antara kita dengan hewan, kemudian dengan setan, dan dengan Tuhan. Ini bahaya. Pertama adalah wahya as-sifatu as-sabuhiyah. Yang pertama, sifat itu ada dalam diri kita itu yang merupakan sifatnya hewan, itu rakus, tampak, tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Pengen ini Mister sampai pengen sing kecuali mesti patok kayak kembek orang kayak gini. Nah, eneng nggak kira-kira ngawalin dewe? Eneng. Oh iya berarti itu jadi menungso. Namanya sifat sabu'iyah. Apa? Sabu'iyah. Wal bahimiyah dan sifat hewan. Oke. Pengennya kelonan baik. Ada anak terus. Pikiran hewan kan mau mangan, telur, ngaman, mangan. Ada moke. Angkat. Samping ya, Pak. Misalkan kalau tersinggung kabeh sing juga yakin. Angkat kabeh. Isi nomor pira. Wasyaitoniyah, sifat yang sebangsa syaitan. Maka tidaya
merekayasa sesuatu yang jelek seolah-olah baik. Itu sifatnya setan. Jadi aslinya perkara ini elek. Namun karena dihiasi sama setan maka seolah-olah baik. Kalau lihat kenyataannya sebenarnya jelek. Yang keempat itu adalah arroganiyah, sifat-sifat ketuhanan sering kali dimiliki oleh kita. Merasa dirinya paling tinggi, merasa lebih tahu. Itu sifat-sifat Tuhan yang tidak boleh sebenarnya dipakai sama kita. Maka manusia kalau memakai sifat ini itu bentuknya supaya Tuhan memaksa orang lain untuk mengikutinya. Padahal Allah sendiri yang maha memaksa itu memberikan kebebasan kepada manusia. Tapi manusia kadang-kadang sifatnya lebih daripada kita. Pokoknya orang yang berlaku orang selamat di akhirat. Biasanya kayak biasanya kayak mana manusia. Catat. Di Rubania itu sudah bisa memastikan wali kota yang jadi siapa. Maka kalau sampai ngomong ini sudah diki, gue kelasnya supaya Gusti Allah. Karena hanya Tuhan yang bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Nah, kalau menungso belum terjadi, kau mesti pasti kakek, berarti kelasnya supaya Tuhan. Ternyata kita ini Tuhan. Menungso sing wujude tok tapi sifatnya supaya Tuhan. Mohon maaf Mas Tuhan. Masya Allah. Iya dilanjut apa kayak ini. Aduh. Kalau kopi wae lho kan tenang wae kan, kalau ngopi kan. Kucing dia ngopi apa sih? Doyan sing ora dan cuma ngerokok bulane nek ngopi ora nek ngerokok mirip karo kucing. Mangkat wonge. Ana salah satu dari kajian ngerokok iki mbok tanda dadi menungso. Kalau orang ngerokok cuma ngopi tok itu ya masih mirip-mirip. Bab mangan yo wedhus mangan. Kucing yo mangan. Bedane sing bedane opo? Maka untunglah orang-orang yang bisa merokok. Sengsaralah orang-orang yang tidak bisa merokok. Karena nasibnya sama dengan kucing. Itu matilah. Ini persamaannya macam-macam. Orang itu belajar rokok kayak. Fahwa min haitu salato alaihi al-ghud yata'atu af'al sabah minal hadawah wal bagh. Kalau sekiranya sifat amarah itu menguasai manusia, maka yang akan muncul adalah pekerjaan dari manusia itu adalah permusuhan. Karena munculnya permusuhan itu adalah penyebabnya dari rasa amarah yang tidak bisa dikendalikan. Jadi marah ini penting, tapi ketika tidak mampu dikendalikan oleh kita, maka akan menimbulkan percikan-percikan permusuhan. Kemudian setelah saling bermusuh wal baghdha, saling membenci antara satu dengan yang lain. Tadinya kawan, sahabat, kerja bareng, giliran kepentingannya berbeda, maka mengakibatkan permusuhan. Hari ini Anda bisa bareng-bareng, namun tidak ada jaminan ke depan Anda selalu bareng-bareng. Karena ini jamin kok, macam-macam. Paham? Paham apa kan? Kadang yang punya kendaraan itu enggak dipakai, malah kendaraannya dipakai sama orang lain. Ini sekarang. Nanti sampai ini hati-hati. Melas banget hari ini, baik bolukat tapi orang iso nyalon. Melas banget dabang punya PKB namun nggak bisa nyalon dari PKB. Ya. Ini loh kan, sifat-sifat itu.
Ini dunia yang sekarang ini telah di apa ya? Cara kasarnya diteropong, ini ya. Ini perlu kita pelajari. Wa tahajjum ala nas, pengen nyerang manusia. Orang kalau sudah marah itu pokoknya pengen diserang. Kalau tidak mampu mengendalikan amarahnya, maka si orang salah wae di serang. Mungkin mangkat. Alhamdulillah. Ini manusia Pak. Wa min haitsu salatat alaihi asyahwah yata'ata af'alal bahani. Kalau sekiranya manusia itu dikuasai oleh syahwat, maka yang muncul itu adalah sifat-sifat dewa. Seorang peduli miliknya sopo biasanya. Padahal ini adalah miliknya orang, karena sudah dipengaruhi oleh syahwat, maka tidak peduli lagi. Karena kasus sekarang ini, mohon maaf, masih ada ikatan pernikahan, kemudian alhamdulillah hindari. Itu akibat dari syahwat yang tidak bisa dikendalikan. Jadi munculnya perselingkuhan itu akibat dari syahwat yang tidak bisa dikendalikan. Itu sifat-sifat bahannya. Maka yang namanya sifat dewa ini tidak peduli miliknya siapa, selama syahwatnya senang, dia lampiaskan. Oke? Polisi orang peduli pokoknya miliknya sopo bagus ini, yo. Orang bisa tersinggung, mungkin lagi bahas awal EDW. Saya lagi bahas diri saya sendiri, di ruang penangkal sampean, alhamdulillah. Syukur-syukur sampai telah-telah ngomongkannya loh. Ini yang ada dalam diri kita. Jadi syahwat ada dalam diri kita. Maka potensi kita untuk bisa semacam itu juga besar. Kecuali sampai orang ini syahwatnya. Nggak tahu ini Mas Untung ini syahwatnya apa orang. Muncul. Hadir tuh. Wa min haitsu innahu fi nafsihi amrun rabbani. Ketika sekiranya menguasai dalam diri manusia itu adalah sifat-sifat ketuhanan, fa innahu yad'i li nafsihi ar-rububiyyah. Maka sungguh manusia ini akan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Karena satu-satunya makhluk yang berani sama Tuhan itu manusia. Setan yang tidak pernah berani sama Tuhan, paling better setan yang membangkang kepada Allah. Tapi mendeklarasikan diri sebagai Tuhan tidak berani setan. Karena manusia itu kelasnya itu kalau sudah jahat, kalau lewati malah bunuhnya kalah. Padahal bunuh kejahatan itu adalah setan. Cuma manusia kalau sudah jahat melewati setan. Itu sejarah bahwa ketika manusia itu adalah lewat dari setan kejahatannya, dia memutuskan dirinya sebagai Tuhan. Kalau dulu Fir'aun mengaku terang-terangan, ana ilah, saya ini adalah Tuhan. Itu jelas Fir'aun. Kita ini kadang-kadang Tuhan yang tersembunyi. Menungso tapi nganggo gayane Tuhan. Apa gayane Tuhan? Gayane awake dhewe. Soal macam-macam. Pertama, Tuhan itu adalah wa yuhibbu al-istilah. Tuhan itu penguasa, maka manusia itu adalah mencintai kekuasaan. Mengangkat Samping nggih. Ini manusia sih orang pengen berkuasa. Ada. Rata-rata manusia itu pengen berkuasa. Jangan dipikir Anda sekarang ini tidak mau berkuasa karena orang duit Pak. Ini ada di dalam diri kita. Wa yuhibbu al-istilah. Tuhan itu adalah sifatnya menguasai. Maka manusia dengan memakai sifat Tuhan itu pengen berkuasa.
Tidak ada manusia yang tidak pengen berpuasa. Hanya dengan awake dhewe. Wal istiqla, merasa dirinya lebih unggul daripada yang lain. Karena Tuhan itu adalah al-istiqla, maha tinggi, tidak ada yang membandingi. Manusia kalau sudah memakai sifat Tuhan, maka seolah-olah tidak akan pernah ada yang menandingi. Dia merasa lebih tinggi daripada yang lain. Maka pokoknya ngarepe aku kabeh. Kacamata itu. Wal istiqla. Wat takhassus, kekhususan yang berada pada Tuhan pengen dimiliki oleh manusia, disembah. Pengen manusia didatangi terus, mendatangi nggak mau tapi pengen didatangi terus. Ya Pak Indro ya, masuk bumi Pak Indro itu. Masuk. Wal istibdad bil umuri kulliha, dan bertindak sewenang-wenang. Tuhan itu kan bertindak senangi dhewe, Pak. Ora ene salahe Tuhan iki mau nyabut sapa wae ora ene salahe. Tuhan kadang-kadang diatur karo sampean, kowe sing sakit wae disabut. Sing malas ojo, bangun. Maka Tuhan itu mau mencabut siapapun ora ene urusan. Nek nganggo aturan, kudune sing sakit-sakit disi dicabut, sing sehat ora. Maka kenyataan yang terjadi yang sehat itu malah kadang-kadang lebih duluan daripada yang lalu hati-hati sampai yang sehat-sehat aja merosot sesuk masih urip sampean. Jadi Tuhan itu salah satu sifatnya itu adalah al-istimdad. Namanya bertindak seenaknya sendiri. Karena Tuhan tidak boleh diatur. Tuhan itu mengatur, bukan diatur. Nah kalau Tuhan diatur derajatnya, berarti posisi sampean itu Tuhan. Gusti Allah kok diatur kalau sampean. Kudune Gusti Allah sing ngatur, malah sampean sing ngatur Gusti Allah. Kudune kaya ngene ya Allah, berarti sampean luwih weruh daripada Gusti Allah. Wong emang kan. Nah kayak orang sangat ngaji bab iki. Ini dilawali kitab mesti sopot ini Pak. Supaya ikut mau kacamata kayak ini ciri-ciri. Oh ini Lampu nih. Wat tafarrud birriasa, merasa dirinya yang paling layak. Yang lain tidak, hanya dirinya yang paling layak. Wal insilal an riqihi al-ubudiyah, hilangnya sifat lemah lembutnya terhadap kehambaan. Jadi datang kepada Tuhan bukan untuk menyembah, namun untuk menyamakan dirinya dengan Tuhan. Alhamdulillah hilang sifat kehambaannya terhadap. Kamu ketika datang seolah-olah statusnya bukan sebagai hamba, namun sebagai orang yang menantang kepadanya, sebagai orang yang pengen sebanding dengannya. Ini tidak menutup kemungkinan kita sholat rajin, tapi dalam sholat ini kita pengen sepadan dengannya. Usah pikir-pikir. Kalau mau pilih loh kan? Dulu panangnya loh, kalau mau panangnya nih. Malah si paling enak aslinya sampean borong-borong kalau mau. Dan 9 nih mbak. Bentar pulau ini mulang ini bang. Aku yang nyelet kok. Aku gantian baik kan sampean kan. Masya. Wattabat, hilang rasa tawadu. Wayastahi al-itlah alal ulum kulliha, senangnya memamerkan kepandaiannya. Jadi kepandaian ini adalah selalu dipamerkan di hadapan khalayak untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah tahu. Bukan kepandaiannya itu disimpan, namun kepandaiannya itu dipamerkan
apalagi saat sekarang melalui media. Kun payahku. Tapi sih surat yang kayak bisa kayak bahasa kayak di payahku. Bal yadai li nafsihi al-ilm. Bahkan manusia itu sering kali mengaku dirinya sebagai lebih tahu. Jadi kadang-kadang wong ngomong baru selesai wae wis diponis. Wong mangkat. Aku suruh itu kayak ngono. Wal ma'rifah wal ihatah bihaqaiqil umur. Seolah-olah semuanya itu adalah diketahui. Bukan hanya tahu secara lahiriah, namun tahu secara hakikatnya. Bukan hanya tahu wadai, tapi tahu isi. Kamu kalau mau tanya sama saya, jangan hanya wadai, isinya juga perlu. Iki bihaqaiqil umur. Wa yafrahu idza nusiba ilal ilm. Soalnya Tuhan itu sifatnya Tuhan itu adalah berpengetahuan. Maka manusia itu ketika dinisbatkan kepada ilmu, dia bahagia. Kamu itu hebat, kamu itu tahu. Senang kok, tapi dia diomong kamu itu goblok, kamu kok. Kadang kalau senang ngomong sampean goblok ini terapi supaya sampean tetap jadi manusia. Kalau sampean itu adalah lebih suka disebut alim, itu bahaya. Jadi sampean itu belum normal. Statusnya akan disebut Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Maha Mengetahui. Manusia itu tahu kalau dikasih tahu. Seandainya tidak dikasih tahu, maka manusia tidak akan pernah tahu. Oke? Tapi Tuhan tahu tidak dikasih tahu. Ini bedanya. Nanti sampai itu ketika tahu itu karena dikasih tahu. Maka status Anda dalam berilmu bagaimanapun juga itu di bawah Tuhan, bukan sok tahu. Tapi kamu tahu karena dikasih tahu. Seandainya tidak dikasih tahu, maka tidak mungkin tahu. Wong tempe wae orang mungkin jadi tahu. Kita tahu apa? Tahu bilang wa yahzunu idza nusiba ilal jahli. Merasa susah ketika dinisbatkan kepada kebodohan. Kowe goblok, marah. Kowe miskin, marah. Padahal kalau ada beras miskin, padahal kalau ada BLT, tapi diomong miskin, enggak mau. Karpe piye sampean? Diomong miskin, enggak mau. Tapi ketika ada jatah BLT sampai rebut-rebutan. Ini makan kabeh malah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza wal ihatah bi jami'il haqa'iq wal istila bil qahri ala jami'il khalqi min awsafir rububiyah. Kalau sudah demikian itu, maka dia memaksa keinginannya kepada yang lain. Ketika keinginannya tidak terpenuhi, maka terjadilah sebuah marah, seolah-olah dirinya itu adalah berhak untuk menjatuhkan hukuman. Tidak gua merasa katawannya dewe itu langsung kamu bakal diadab. Jadi ukurannya itu ketika benar itu adalah dirinya. Dulu ketika COVID pertama kali 19 di Cina, Anda seringkali menuduh pantas di sana itu terjadi COVID karena rata-rata makannya babi dan sebagainya. Sekarang ketika terjadi di Indonesia, apa yang kamu katakan? Makanya jangan merasa sok suci. Karena yang namanya adab akan menimpa kepada siapapun. Oke? Jadi sampai mencoba merasa suci.
Ayo terus biasanya kayak ngomong gitu. Catat paling terus. Ya, nek kejadian karo wong pantes sama siap tok isi. Jadi seolah-olah ukur dirinya itu adalah ahli taat kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Wa fil insani hirsun ala dzalik. Pada diri kita sebagai manusia itu mencintai semuanya itu. Makanya cinta yang demikian ini selama tidak pernah kamu lepas di hatimu, kamu sulit untuk bisa usul ilallah sampai kepada Allah. Maka untuk bisa sampai kepada Allah adalah kupas, lepas cinta-cinta itu agar engkau sampai kepadanya. Engkau harus melepas cinta kekuasaan. Engkau harus melepas cinta ketinggian. Engkau harus melepas cinta diberikan label ulama, apalagi habib. Selama Anda gemar dengan itu semua, sulit dibayangkan karena Anda membawa sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Anda bisa diterima oleh Allah sementara yang dibawa adalah sesuatu yang tidak disukai? Allah akan menerima bawaanmu ketika kamu benar-benar ikhlas, murni, ketika kamu benar-benar tawadhu, ketika benar-benar kamu merasa tidak tahu di hadapannya, barulah diterima dengan rahmatnya. Namun ketika engkau datang ke sana dengan menggurui Tuhanmu, sudah dibahas kayaknya aneh. Wa min haitsu makanya paling enak di kalau salafi tenanan. Ngaji karo salafi karo Muhammadiyah pernah bahas kayak gini, Pak. Enak sampean ini ada di pahala, lipat ganda karo jawab enak malah sampean ki salat sampean ning pahala sampean. Ngaji ning kene sampean tambah tak setelah digawe goblok tenanan sampean ngaji ning kene. Jadi kok sesuk kalau bayangkan datang enggak usah ngaji yo kan. Tambah goblok tenanan sampean ning ngaji. Orang malah tambah pintar. Jadi syariat itu wadah apa? Wadah. Anda kok bangga banget sama wadah dari sini? Maka isinya syariat itu namanya tasawuf. Ini namanya isinya syariat hakikat. Selama ini masih berupa bungkusan, belum diudari. Setelah diudari, ini baru jenenge tasawuf. Maka tasawuf itu adalah makna syariat. Kalau syariatnya namanya wadah. Maka syariat ini itu adalah bisa berisi kalau dibarengi dengan makna. Ketika syariat berjalan sendiri tanpa makna kayak jasad, tidak dibarengi dengan roh. Mulai ngomong syariat orang yang buat tasawuf, yo kayak pahit hidup. Yang membuat hidup itu adalah ruh, isinya. Maka jasad kita ini hanya dipinjam sama ruh. Maka hakikat manusia itu bukan jasadnya. Buktinya ketika ditinggal sama ruh, hilang manusia. Sebutannya mayit. Kita ini disebut manusia karena masih mempunyai ruh. Maka syariat ini bisa disebut syariat selama dibarengi dengan isi. Maka kalau hanya sekedar wadahnya tanpa ada isinya, nggak bisa disebut syariat. Ini sampai ngaji, mencoba dengan jenggotan tok sampai itu. Tapi makna jenggot itu dimaknai. Paham ya? Pokoknya ini orang senang. Terserah sampean itu kok mau sering dikritik karena sudah ditunggal maka anti kritik sampean. Hanya Tuhan yang tidak boleh dikritik. Karena netesnya yang menungso dikritik orang film berarti bisa jadi.
Nah, sampai masih terima dengan kritikan masih manusia saja. Kira-kira ini dikritik itu terima apa enggak? Hah? Kayaknya terpaksa kayaknya. Masya Allah. Wa min haitsu yakhassu min al-bahaim bitamyiz ma'a musyarikatihi laha fil ghadbi wasyahwa hasalat fihi syaitaniyah. Ketika gabungnya antara syahwat dengan kotor, artinya antara sabuiyah dengan bahimiyah, dua sifat ini ketika sudah bergabung menjadi satu di dalam hati, maka tinggallah setan menjadi dalam untuk memainkan wayang. Jadi wayangnya setan itu adalah syahwat sama nafsu. Nanti kalau ini sudah dimainkan sama syaitanir, fasoro sariron, maka jadilah manusia itu pasti jelek perbuatan, nggak akan pernah ada rasa malunya. Gawe berbuat salah pernah izin, hilang rasa izinnya, karena iman orangnya. Maka al hayat minal iman. Nek uang masih berasa izin, berarti masih ada iman nih. Tanda iman itu ketika berbuat kesalahan itu merasa malu. Kalau orang sudah tidak pernah merasa malu dengan kekeliruan dan kesalahan, itu demen musuh kan. Sampai bagi salah masih izin pikir, karena ketemu orang enak ya. Nah, berarti sampai masih manusia. Dia salah kok orang rasa salah. Belum saya ini. Terus sendiri wae kok makan ngaji terus nggak tahu ini nemu sapa kudu ini. Sindar sini kok makan ngaji terus umpamane nggak tahu ini manusia apa kudu ini. Ini pelajaran. Maka fasoro sariron, jadilah manusia itu menjadi manusia yang jelek. Jelek itu dalam arti bukan masalah bentuknya, tapi tingkah lakunya tidak mungkin baik karena dirinya sudah dipermainkan oleh setan. Jadi setan sebagai dalam, kemudian wayangnya itu adalah nafsu dan syahwat di dalam hatimu, maka engkau akan menjadi alat permainannya setan. Kebetulan setan mereka ini. Alhamdulillah setan bedulana. Kalau sudah setan itu adalah menjadikan engkau sebagai mainan, maka akan mengadu domba antara dirimu dengan yang lain. Persaingan bukan lagi pastabiqul khairat, namun saling menjatuhkan antara calon yang satu dengan calon yang lain. Timbulnya ketika jadi akan terjadi sebuah dendam yang tidak akan pernah ada habisnya. Nang bro, sing penting 300.000. Masa? Allah. Bet sing main-main, dhewe sing penting ya ro dimainake ya ro. Iya. Masa? Allah. Dia mau kan? Dia mau. Yastamalu at-tamyiz fi istimdadi wujuhin asyar wa yatawassalu ila al-afrad bil makri wal hayla wal khida. Kalau sudah manusia itu menjadi alat permainannya setan, maka timbullah dalam diri manusia kita ini akan tujuannya bukan tujuan yang baik, tapi tujuan makar, merebut sesuatu yang bukan miliknya, namanya makar. Dia akan berbuat rekayasa, padahal orang ini nggak salah, namun direkayasa seolah-olah menjadi salah, kayak kasusnya Pina. Banyak sebenarnya ini kejadian-kejadian orang ini yang sebenarnya itu adalah tidak salah, namun direkayasa seolah-olah menjadi salah. Ini setan main pasar. Kalau sama semacam sampean ini, boleh cuma terang-terang, nggak terang-terang kita bikin. Oh, aku sekedar konsol kok masalahnya.
Wal hailah merekayasa kasus, maka seolah-olah itu adalah dirinya teraniaya. Nek laporan karo wong, Masya Allah, kaya teraniaya tenanan, padahal dheweke sing sering ngani. Ya, iya. Biasanya curhat-curhatan ini. Aku mas. Biasanya ibu harus curhatin aku masing. Karo bojoku ora diopeni blas sama sekali. Kayak merasa teraniaya banget ngono lho, Pak. Setelah ditelusuri, ternyata bukan dia yang teraniaya, tapi malah suaminya sih. Teraniaya. Dan ini hailah merekayasa kasus. Wal khida, lahirlah sebuah penipuan dengan berkedok atas nama agama. Jadi agama hanya bumbu, hakikatnya itu adalah penipuan. Sekarang banyak orang mengatasnamakan agama, namun di dalamnya isinya itu adalah penipuan. Wal khida. Maka paling gampang orang dagangan agama, apalagi di Indonesia, laku keras. Pokoknya makoli ini laku keras. Ini Syabdul Qadir Jailani ini laku keras. Ini Kanjeng Nabi ini laku keras. Maka Nabi Muhammad sering menjadi atas nama, namun tingkah lakunya tidak sama dengan yang dijadikan atas nama. Syabdul Qadir Jailani sering menjadi atas nama, namun kasihan Syabdul Qadir Jailani ternyata tidak mendapatkan apapun dari atas namanya. Orang sama menang main drop. Bingung ya teteh, bingung. Jadi khida, apa namanya? Khida, penipuan dengan unsur bungkus agama, namanya khida. Orangnya sebenarnya bodoh, namun dibungkus seolah-olah ahli agama. Penampilannya watuke. Jadi mulai batu kayak tenanan. Gayane mulai ngomongnya sok tawat. Assalamualaikum. Masya Allah. Tidak. Ini dimunculkan sama setan. Wa yadharu asyarru fi ma'radil khair. Ya. Maka sangat jelaslah, sangat nampaklah kejelekan dalam tujuan kebaikan. Ini sering bungkusnya khair, namun isinya syar. Bungkusnya baik, namun isinya jelek. Bungkusnya syukuran, isinya kupur. Kalau macam-macam sampai ini. Bungkusnya maulidan, namun isinya bukan maulid. Dangdutan. Karena yang diterangkan bukan maulid, yang diterangkan cerita khayalan. Selama ini banyak cerita-cerita khayalan kayak Kanjeng Nabi bukan manusia. Maka sulit Anda untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad karena Nabi ini digambarkan bukan manusia. Karena yang penting enak. Perkara bodoh orang peduli, yang penting lucu. Maka orang itu dakwahnya bisa dianggap itu adalah baik kalau bisa mentertawakan para jamaah. Nek jamaah guyune kenceng, itulah ceramah yang terbaik. Mulane alhamdulillah ngajine terus-terusan gobloke ora pernah hilang. Tapi enak deh, balik kayak ngono sampai gede. Ora ilmu sing bunduku, malah ilmu kayak ngene iki malah ora payu ning balik. Ora payu gitu. Tinggal sampai. Paling yang ngomong ora lucu ya ini. Ini salah satu mudhiro asyar yang nampak itu kejelekan dalam sebuah bungkus kebaikan. Dari Imam Ghazali, dari Imam Ghazali. Iya Pak. Wa hadhihi akhlaqus syayatin. Itulah akhlak
akhlak-akhlak setan yang dimunculkan kepada manusia. Maka setan itu mampu membingkai kebaikan dengan isi kejelekan. Wong saiki selawatan iso ora isine nyanyi karo Kanjeng Nabi, isine jogedan iso macam-macam. Tas samane to selawat, kebiar selawat, buahmu iku makan. Paling pinter setan iki emas. Paham? Jadi kemasannya setan itu paling bagus. Maka seolah-olah itu adalah baik, sebenarnya jelek. Nauzubillahi min dzalik. Wa kullu insan fihi syaubun min hadhil usulil arba. Manusia itu masih bau itu. Mambu kita ini, mambu-mambu sifatnya setan, mambu-mambu sifatnya hewan, mambu-mambu sifatnya Tuhan. Ketika ini tidak pernah kau lepas dalam hatimu, maka untuk bisa berdialog dengan Allah hatinya lepas sifat-sifat ini dari hati. Cara melepasnya ini piye saja. Ibarat kulit masih nempel yang daging, kalau dikelupas itu terasa sakit. Berani enggak sampai itu merasakan sakit? Karena nggak bisa dikelupas begitu saja. Abot jenderal. Aku ngelupas kayak koneku sakit. Panik sakit. Iki sampeyan niku pengen waras tapi obat ora gelem minum piye sih? Pengen wong nak kencing manis kan obat itu sing pahit-pahit. Pengen malah minum manis. Ya malah orang tambah mari malah tambah. Jadi hati kita ini yang sudah kayak begini jangan sampai menjadi mati. Kalau sudah mati naudzubillah min dzalik. Ini kalau diopeni tenanan sifat-sifat kayak gini, kemudian menjamur dalam hati kita ini, lama-kelamaan hati kita tertutup. Kalau sudah tertutup, hidayahnya Allah mustahil bisa masuk. Kalau sudah gak bisa masuk lagi hidayahnya Allah, maka mendengar hanya sebatas mendengar, namun tidak akan pernah berubah sikapmu. Ibadah hanya sebatas ibadah, namun tidak pernah membawa dampak kebaikan pada diri. Rajin si rajin sholat kita kan alhamdulillah tukarannya yo. Rajin. Malah kadang-kadang kalau sholat itu ngiceng sandal di kira-kira si kafir. Ini biasanya kelasnya rombongan Heru biasanya. Sulit masuk. Faka'anna al-majmu fi ihabil insan khinzir wa qalbin wa syaiton wa hakim. Maka seolah-olah yang menjelma di dalam diri kita ini, di dalam hatinya, kala gigi itu khinzir, sifat celeng. Wujudnya tok, kita ini manusia. Namun sifat-sifat yang menjelma di dalam hati kita ini khinzir. Waka kalbi lasu. Itulah puisi nabi kapi puisi ini kayak gini. Tidak nabi kapi puisi ini kayak gini. Lah malas lagi gini. Wasyaiton, setan, wahakim dan hakim. Mari kita bahas satu-satu. Jadi ada di dalam hati kita ini sifat khinzir, sifat baru-baru asumsi sing banter. Sifat sifat setan, sifat hakim. Fal khinzir wa asyahwa. Celeng itu adalah merupakan apa namanya itu adalah wujud dari syahwat. Fa innahu lam yakun al khinzir madmuman lillahi. Celeng itu di madmum artinya itu adalah dicela, itu bukan karena bentuknya.
manusia itu dicela bukan karena bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia itu adalah dicela karena perbuatannya, karena sifatnya. Dan potensi ini ada di dalam diri kita. Masya Allah. Mulai potensi manusia dari rusak itu iso, dari api bisa. Nanti Al-Quran kadang-kadang menggambarkan lagi senang lali karo Gusti Allah. Tapi pak tidak pasang abor ketika kesusahan menimpanya, tapi ini karo Gusti Allah. Mungkin makan kabeh malah. Wasyukli khinzir ini adalah dicaci itu bukan karena warnanya, bukan karena bentuknya, bal lijasaihi, bahkan karena kerakusannya. Apa? Rakusnya ini yang membuat khinzir dicaci, serakahnya ini. Maka manusia secara bentuk itu tidak dibenci, tidak dicaci. Apa yang membuat manusia itu seringkali dicaci sama Allah Subhanahu wa taala adalah sifat rakusnya. Dari awal Nabi Adam itu gambaran. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Di surga ini kenikmatannya banyak. Hanya satu Allah ngomong sama Adam, jangan dekati pohon ini. Hanya satu loh. Bukan kamu makan ini saja, yang lainnya nggak boleh. Bukan, selainnya boleh. Hanya ini yang tidak boleh. Ini kayak penasarannya ada. Itu menunjukkan kerakusannya manusia. Apa-apa yang dilarang itu mesti diterjang. Akibatnya karena rakusnya dia jatuh dari ketinggian. Yang tadinya berada di surga berada di bawah dunia yang susah payah. Manusia kadang-kadang sudah meraih sesuatu demi kerakusannya. Nah, tidak menutup kemungkinan ini sudah tercapai. Kadang-kadang sampai meminta yang lebih lagi. Padahal yang kau minta itu bisa jadi akan menjatuhkan. Oke? Jalur ini wae, ya Allah, menawi kula dulu enek, wae. Kan menjalurkan Gusti Allah. Ya Allah, kula nyuwun kali jenengan menawi butuh enek. Enak malahan. Ora sakrawati itu enek. Daripada sampeyan rawati lho. Ya Allah, kula nyuwun menawi butuh enek. Orang jaluk suki, orang saya jaluk suki, jaluk setiap butuh enek kan, harus pesel, enek, harus kirim, enek, harus tokbak, enek, harus termobil, enek, mana wae lo jaluk, pokoknya butuh enek. Kemarin jaluk sampean nih. Nah ini, maka sifat rakus inilah yang menjadi ciri daripada khinzir celeng. Maka manusia itu adalah dibuli bukan karena bentuknya, namun karena sifatnya. Oke, ini kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Ini gambaran dia butuh ketika membutuhkan, namun ketika kebutuhannya terpenuhi dia merasa dirinya sudah tidak lagi butuh kepada siapa. Mulai wajar, nek calon itu tekani 5 tahun sekali.
Karena kalau sudah sampai kepada tujuan maka tidak butuh lagi Anda. Anda dibutuhkan ketika dia butuh. Namun ketika dia sudah nggak butuh maka tidak akan pernah membutuhkan Anda lagi. Itu bagus. Mulanya gundulakan sih, dia butuh ketika butuh. Sampai aneh masih jujuran gundulakan, ya. Sebenarnya mainan, maksudnya mainan jujur. Kalah sampai main jujur. Jadi permainan ini kok rolling. Jujur, sampai misalkan main kok jujur, yo ajur sampean. Nek jujur itu ibadah, nek main orang kena jujur. Mungkin jadi permainan. Permainan ada sih jujur apa sih Pak? Jenenge lakit itu adalah permainan itu nggak ada kejujuran. Semuanya itu adalah merupakan rekayasa kabeh. Sama loh si Ketal Mirzani tiba-tiba menjadi makhluk yang terkenal di Lampung, itu kan desain. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa harus pakai duit? Karena memang tidak ada yang kerja ke bawah, memang tidak ada karya. Mereka itu hanya mengenal kalangan atas, namun tidak pernah mengenal ke bawah. Ini soal semacam-macam sampean. Maka mau tidak mau untuk menjembatani harus pakai duit karena orang yang ngesel butuh Rombongan Amerika kan duit selesai. Takon di duitnya piro Rombongan Amerika. Tapi ini golongan atas karena opo. Nek kowe menang, proyek opo sing dapat nang karo aku. Sampeyan piro cilik sampeyan iki. Paham iki? Niki sifatnya sama. Hah? Insir. Oke. Sampeyan berarti Wow. wong lah ya wong. Wow. Tapi sifatnya sifat. Alhamdulillah min. Wal qalbu huwa al-ghabbu. Yang kedua itu adalah sifat anjing. Anjing itu ghabun. Sifatnya itu adalah sifatnya mudah pokoknya gonggong. Jadi tersinggungan, orang yang ada mau lewat langsung di gonggongi. Pokoknya sing lewat sapa wae di gonggongi. Gampang tersinggungan iki. Indire kae sampean rasa. Ya Pak Indra ya. Pokoke kasanan lah. Lah, bahayanya anjing iki iku melet-melet terus, Pak. Dikai orang dikai ini tetap melet-melet. Ada penuh musuh itu di melet-melet terus berarti kaya ini penuh musuh. Jadi pori-porinya anjing itu kan nggak ada. Maka untuk membuang keringat itu dengan cara menjulurkan lidahnya. Jadi ini diurahkan lidah anjing itu untuk membuat keringat. Kalau lain-lainnya asu, ya ada keringat teh. Masya Allah, maka kalau utuh demikian ini manusia akan berubah. Wasyaiton la yazal yahiju syahwatal khinzir wa rabbi samai wa yaqir ahaduhuma bil ukhra wa yahsunu lahuma ma huma majbulani alaihi. Dengan demikian manusia sulit untuk dikendalikan. Maka manusia disadarkannya itu sangat susah karena sudah dikuasai oleh sekian banyak sifat yang jelek. Dan ini dikatakan wahada halu aktar nas, itu kebanyakan kita sebagai manusia. Jarang manusia yang mampu membersihkan jiwanya. Rata-rata manusia itu adalah dikuasai oleh sifat-sifat yang demikian. Terus kita berharap surga. Itu kata Prabowo omon-omon. Jadi sampai ngomong nanti kan omon-omon. Wahada halu aktarin nas. Itulah kebanyakan manusia. Karena kita manusia rata-rata dikuasai oleh sifat-sifat demikian. Kalau ini berada dalam diri kita,
secara otomatis hubungan kita dengan Tuhan mengalami ketulusan, bukan keputusasaan, ketulusan. Jadi suara nyambung nih, walaupun sampai di tahu saya ada sambungannya, makanya orang putar, orang disetrum. Karena sesuatu yang disambung kemudian tidak ada setrumnya nggak bakal. Jadi yang hilang itu adalah setrum kita kepada Allah, karena yang membuat setrum itu adalah memang tidak ada. Namun kita ini adalah memelihara yang memutus setrum kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya memang sinyalnya ada, akibatnya memang kuotanya ada. Namun kenapa nggak bisa nyambung? Lantaran ada sesuatu yang terlambat di sini. Mengapa kita belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena banyaknya sumbatan-sumbatan yang menjadi penghalang kita dengan Allah tidak pernah kita singkirkan. Wis kira-kira sampai ini ibadah mau bergerak. Wallahi saya belum bisa ibadah dengan Gusti Allah. Saya sampai mungkin isuwe wes sampai apalagi amin wis ustaz. Bulan ini lagi belajar ibadah. Ini kalau ibadah tenanan dereng sakit tuh. Kalau ibadah yang sungguh-sungguh itu harus menghilangkan semua. Anda datang kepada Tuhan itu tanpa membawa apapun. Yang Anda bawa itu adalah keikhlasan di hadapannya. Yang Anda bawa itu adalah kelemahan di hadapannya. Barulah dia akan menerima penuh dengan lapang dada. Inilah yang akan kita sedikit demi sedikit, ya paling orayo, mudah-mudahan ini sing berguna. Allahumma amin. Kalau sudah demikian, maka ini sudah dengan kotoran. Bareng-bareng Pak dengan maka hati ini kalau sudah penuh dengan kotoran ibarat seperti cermin. Di antara kaca ini kacanya sing bersih. Jadi katon awake dewe iki kaca wis burung sampai kaca. Makanya tidak pernah tahu diri kita sendiri. Kenapa kita itu adalah tidak pernah tahu diri kita itu siapa? Lantaran mir'ah qalbu yang menjadi kaca kita itu sudah benar-benar kotor. Maka manusia tidak menyadari siapa dirinya. Bagaimana mungkin dia akan mengenal Tuhan sementara mengenal dirinya saja tidak bisa. Pertanyaannya adalah mantingsa. Sopo yang menungso? Kita belajar. Yes. Subhanallahul adzim. Maaf, balik ke tiang kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wastaghil bi dzikrika fi lailina wa fi naharina wa fi tuli hayatina wa alhiqna bis-shalihin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.